Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu ajhurim ma nufidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Firman Allah itu betul-betul harus kita telaah untuk menjadi pedoman bagi hidup kita. Sebagaimana tadi Allah yang luar biasa memiliki nama yang agung sekali, Al-Hakim. Allah Maha Adil dan Bijaksana. Yang kayaknya kita cocok untuk bahas hari ini ya Bia, ya Kak? Oke. Sebelumnya Bunda akan sapa pemirsa dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para pecinta televisi Metro TV dimanapun Anda berada, dan juga pencinta tentu saja Asmaul Husna. Jumpa kembali dengan kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Insya Allah kita akan membahas seperti yang tadi kakak baca surat Luqman ya. Ayat berapa Kak? Ayat 27. Ya, kita akan bahas kupas tuntas Asma Allah Al-Hakim. Allah itu Maha Adil dan Bijaksana. Dan tema kita hari ini adalah keutamaan sifat Al-Hakim. Bagaimana kita mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari Asma Allah Al-Hakim ini, supaya kita bisa berlaku adil dalam segala sesuatu di kehidupan kita ini. Baik, terima kasih Bunda, Kakak, pemirsa Asmaul Husna Metro TV dimanapun Anda berada. Naik kendaraan arah Sukabumi, Cakep. bareng Nyonya sambil memurojaah ayat-ayat. Salam persaudaraan dari kami. Semoga yang menyaksikan Asmaul Husna ini semuanya pada sehat walafiat. Amin. Dari Al-Hakim ini mengajarkan kepada kita, karena perihal tentang Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Adilnya betul-betul merata kepada semua hamba, tidak berpilih kasih, tidak adil hanya buat bagian ke atas, lantas ke bawah, lantas tidak adil, tidak. Sampai korelasi dari surat Luqman yang tadi kakak bacakan, di surat At-Tin yang juga kita sering dengar. Kalau di saat imam sedang membaca di dalam sholat, sampai Allah bertanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka Nabi pun di saat baca begitu, Nabi menjawab, Bala wa ana dzalika minasyahidin. Bukankah aku adalah hakim yang seadil-adilnya? Jawabannya, ya, kami bersaksi engkaulah hakim yang seadil-adilnya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kalau kita melihat di dalam sejarah, banyak sudah terjadi dan dijadikan contoh buat kita Bunda. Di Mesir itu ada masjid sampai sekarang namanya Masjid Amr bin As. Ya. Jadi di Mesir ini banyak tempat-tempat bersejarah yang kalau kita sampai di sana melihat akan bukti kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Bangkai Fir'aun yang Allah abadikan dalam Quran surat Yunus, ada bangkainya di sana. Yang semasa hidupnya pernah memproklamirkan diri dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Naziat ayat 24, dan sekarang ada di sana. Dan juga di Mesir ada gubernur Amr bin As, di mana saat beliau menjabat sebagai gubernur, ada rumah orang Yahudi yang percis tempatnya di depan yang namanya tempat yang harus digusur. Alhasil mendapat informasi begitu. Ini wong cilik sedih,
beginilah nasib orang nggak punya, suaranya nggak didengar, padahal secara hak ini adalah tempat kami. Nah ini gubernur ya nggak tahu bahwasanya sikap si rakyatnya ini betul-betul kepikiran untuk berangkat ke pusat. Kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah untuk mencari keadilan. Berangkat beliau ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jauh dari Mesir ke Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, sampai di Madinah Al-Munawwarah kaget melihat penampilan seorang Amirul Mukminin Sayyidina Umar yang betul-betul sederhana. Nah, kumpulnya banyak sama anak-anak yatim. Akhirnya dia bertemu dan dia sampaikan maksud dan tujuannya. Begitu sudah bertemu, apa kata Sayyidina Umar? Coba kamu cari di tempat sampah ada bekas tulang-tulang yang dimana bekas makanan daging kambing. Nah, diambil ada tulangnya, coba berikan kepadaku. Begitu tulang diberikan, lantas Amirul Mukminin mengeluarkan pedangnya. Dan dengan pedangnya itu, tulang itu ditarik lurus. Ya, hanya ngasih kode pakai pedang, ada garis lurus. Di tulang tersebut. Apa kata Amirul Mukminin? Yaudah sana, kamu pulang lagi ke Mesir, serahkan kepada gubernur kamu tulang ini. Ini orang Yahudi sambil jalan mikir, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, ternyata cuma dapat tulang doang sama garis, ya pedang yang digariskan dengan begitu lurus. Tapi karena mandat dari Amirul Mukminin begitu dilaksanakan. Ini singkat cerita diberikan ini bekas tulang yang tadi ada goretan pedang yang lurus itu. Nah, melihat ini langsung Gubernur Amr bin As dari diri gemetar langsung jatuh duduk itu. Itu langsung sindiran dari Sayyidina Umar. Hei kamu gubernur, ujung-ujung kamu tinggal tulang belulang. Ini garis lurus pakai pedang, luruskan jalan kamu. Kalau kamu nggak bisa bersikap lurus, nggak bisa bersikap adil, hati-hati, jangan sampai pedangku yang akan meluruskan kamu. Allahu Akbar. Nah, itu seorang pemimpin luar biasa tegasnya ya untuk urusan keadilan. Jadi tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini harus patut menjadi ibroh, pelajaran untuk kita, terutama semua kita yang memiliki kekuasaan, terlebih yang memiliki harus memutuskan sesuatu, ya harus banyak belajar dari kisah-kisah di masa lalu ya. Kita akan lanjutkan lagi sesaat setelah yang satu ini, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, yuk kita lanjutkan lagi bincang-bincang santai kita sambil menikmati santap sahur di acara Asmaul Husna, tengah membahas Asmaullah apakah? Al-Hakim. Allah yang maha adil dan bijaksana. Tadi sudah dijabarkan kisah di masa lalu, Masya Allah, seorang pemimpin ya, Khalifah Umar bin Khattab, begitu adilnya, begitu sederhananya, begitu betul-betul mengagungkan keadilan kepada semua rakyatnya tanpa pandang bulu ya. Jadi nih di negara kita sebentar lagi insya Allah akan ada pemilu. Ya. Bagaimana supaya calon-calon untuk diberikan amanah supaya betul-betul mempersiapkan diri, mempertanggungjawabkan segala apa yang diemban. Jadi di saat memang mampu bersikap adil buat para pemimpin, lebih-lebih untuk para calon-calon yang akan ikut pesta demokrasi. Jadi ingat, ini kalau mampu memang berbuat adil, predikatnya Masya Allah, ganjaran yang Nabi janjikan. Di saat kita akan mengikuti yang namanya kompetisi demokrasi, yang utama itu Bunda, a'lamuhum, yang lebih alim dulu. Harus berilmu. Harus lebih berilmu. Dan di samping itu juga betul-betul tahu bagaimana kondisi makmumnya, kondisi masyarakat yang akan dipimpinnya. Ya, imam dalam sholat, walaupun dia hafal 30 juz, lihat bahasa Nabi. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu menjadi imam untuk kalangan orang banyak, maka ringankanlah. Maksudnya betul-betul mengerti dengan aspirasi yang dipimpinnya. Ini maunya apa, gitu kan? Yang sedang dideritanya perihal apa?
Nah, jadi jangan mentang-mentang begitu sudah kepilih, rakyat suaranya sudah dimanfaatkan, banyakan. Beda tipis pilkada sama pilkabe. Kalau pilkabe memang rata-rata begitu lupa jadi, kalau pilkada jangan disinggung antum. Tuh, udah jadi banyak yang lupa. Astagfirullah. Tapi memang banyak kan begitu sih ya. Ya gimana dong? Ya ini kita harus menyampaikan apa yang harus betul-betul itu untuk calon-calon pemimpin masa depan nih. Nah, untuk masyarakat itu sendiri nih, Wi. Banyak juga yang kadang-kadang bukan hanya di pedalaman, bahkan di kota juga nggak punya prinsip gitu ya. Apalagi di masa sekarang orang lebih membutuhkan yang namanya materi. Ketika last minute misalnya tiba-tiba ada penggerbekannya yang membuat bahagia, ada duit gitu, ada fulus, bil fulus, serangan fajar, Masya Allah. Datanglah yang tadinya dia mau pilih si A dengan kriteria yang memang sudah insya Allah benar, tiba-tiba karena ada serangan fajar itu besoknya atau mungkin dengan ancaman dan lain sebagainya tiba-tiba berubah tanpa pikir panjang bahwa nanti dampaknya beberapa tahun ke depan itu akan bisa menyengsarakan lebih lama gitu. Bagaimana sikap kita nih sebagai masyarakat, harus bagaimana sih supaya punya prinsip apa yang dia pilih betul-betul sesuai tadi pemimpin yang punya ilmu dan sebagainya. Baik para pemirsa, ini juga nggak boleh sembarangan karena waktu 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Jadi jangan hanya mengedepankan fil fulus mulus. Ma fil fulus alamatil manfus. Jadi dengan fulus jadi mulus, nggak ada fulus alamatnya mampus. Tolong kita harus betul-betul bisa bersikap objektif. Sekiranya memang kita sadar di mana ini ada serangan fajar, dia memang berani untuk menghambur-hamburkan materi asal hajat tercapai, bahkan segala macam cara dilakukan, tapi memang dia nggak berkualitas. Lah jangan. Ini semuanya pun apa sih artinya uang 50.000? Apa sih artinya uang 100.000? 500 kan 500? Ya jarang. Yang untuk merata begitu mah, gitu kan? Iya. Tapi saya berpikir ya, ini uang dari mana? Pasti kan nanti akan harus kembali juga tuh. Gitu. Ya, yang kalau seperlu 500.000 mah itu sangat jarang maksudnya. Ya, nah ini mohon maaf, apa sih artinya uang 50.000, 100.000? Kaos. Ya, atau mungkin sebatas kerudungan, sebatas kaos. Itu pun kadang-kadang ada yang sekedar janji kan gitu. Nah punten, idza wusidal amru ila goiri ahli fantadir sa'ah. Jadi diingat nih bahasa Nabi, apabila satu urusan dipegang sama orang yang bukan bidangnya, ini yang kita ngeri. Apa kata Nabi? Fantadir sa'ah. Siap-siaplah tunggu kehancuran. Ya Allah. Dan kita juga nanti akan bertanggung jawab dengan pilihan kita ya. Betul. Akhir. Jadi jangan, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya tayangan Asmaul Husna ini, kita jangan asal pilih nih, mau disogok uang berapapun, duitnya boleh diambil nggak, Bi? Tapi besok kita milihnya yang lain gitu, boleh nggak? Ya, ini kalau duitnya. Ya, berarti bersikap juga tidak jujur. Gitu. Jadi harus ditolak aja gitu ya? Iya. Merem, tolak jangan gitu. Kalau memang punya prinsip, walaupun tadi misalnya untuk keadilan itu kan taruhannya kadang nyawa, Bi. Ya enggak masalah. Ya, mendingan bahasanya kan wafat untuk membela kebenaran. Syahid. Iya dong. Ya ketimbang justru kita membenarkan sesuatu yang memang di hati kita ada kebohongan. Nanti tanggung jawabnya luar biasa ya, berat ya. Jadi untuk memimpin juga hati-hati, dan untuk kita juga masyarakat hati-hati. Kalau kita ingin betul-betul punya pemimpin yang adil, yang berilmu dan takut kepada Yang Maha Kuasa, ya kita harus betul-betul cermat dalam memilih ya. Masih kita akan bahas lagi kakak. Ya, kakak mau minum dulu boleh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, lagi sibuk apa sih? Dari tadi serius banget liatin handphone. Ini loh Bun, kakak lagi ngecek tugas-tugas kuliah kakak. Ternyata banyak banget nih. Nah, berarti kakak lagi banyak kegiatan kan? Makanya jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena nutrisi di dalam tubuh kita itu harus tetap dijaga. Supaya daya tahan tubuh kita nggak gampang drop. Iya bener Bun, kita harus mengkonsumsi apa ya biar tetap seger dan fit gitu loh badannya. Yang paling penting itu bersyukur, Kak.
Bersyukur? Bersyukur apa nih, Bi? Beri susu 7 kurma. Nah, ini dia susu steril 7 kurma. Untuk Abi dan kakak, baik untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Susu steril 7 kurma ini baik untuk jalani puasa karena nutrisi susu steril aja udah bagus, apalagi kalau ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double khasiatnya. Wah, betul itu, Bi. Yuk kita minum. Ayo, Bi, ambil kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau deh minum susu steril 7 kurma setiap sahur. Jangan cuma saat sahur, Kak. Susu steril 7 kurma baik juga untuk berbuka loh. Ingat, buah kurma ini buah kesukaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang sudah disunahkan dalam berbuka puasa dianjurkan untuk memakan buah kurma dengan bilangan yang ganjil. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dalikal yaum summun wala sihrun." Muttafaqun alaih. Yang artinya, siapa orang yang di pagi hari memakan 7 butir buah kurma ajwa, niscaya pada hari itu selamat ia dari racun dan sihir. Jadi pas banget nih, susu steril 7 kurma baik diminum saat berbuka. Betul itu, Bi. Nah, jadi ingat ya, 1 kaleng susu steril 7 kurma baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Asmaul Husna, kembali lagi bersama keluarga Ustadz Taufik Rahman. Nih, Bi, Bun, sebelum kita kembali ngaji lagi, ada pertanyaan dulu dari netizen. Kita dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Teddy. Saya ingin bertanya, apabila ada seorang hakim meninggal dunia karena menjadi korban pembunuhan atas hukuman yang dia jatuhkan kepada seseorang. Nah, apakah seorang hakim itu meninggal dalam keadaan syahid Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Pertanyaannya tuh, Bi. Ya. Jadi ada seorang hakim yang memutuskan keadilan yang benar nih, Bi. Ya. Terus ternyata entah terjadi sesuatu, entah dia kecelakaan atau apalah, akhirnya dia meninggal, Bi. Mungkin itu sebab karena dia memutuskan yang adil, yang benar gitu, Bu. Dan terus ada simulasi, ada orang yang berbuat nggak baik gitu kan. Baik, kakak juga ya netizen yang udah bertanya, haturkan makasih. Al-qudotu salah satun, kata Nabi. Ya, hakim, jaksa itu ada 3 macam. Qodiyani finnar wa qodin fil jannah. 2 kelompok tempatnya di neraka, cuman 1 yang ada di surga. Yang 2 di neraka, yang bagaimana? Rajulun, ya, qada bi ghairil haqqi. Seseorang yang memutuskan keputusan hasil daripada ya persidangan dengan cara yang nggak benar, gitu kan? Karena demi membela yang hak, akhirnya disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Maka fa'ali madaka, dan dia tahu yang dia ambil sikapnya itu salah karena membela siapa yang bayar. Fadaka finnar, maka yang begitu pertama di nerakanya Allah. Kemudian yang kedua, kakak, yang bagaimana? Disebutkan lagi yang kedua, waqadin la ya'lamu. Seseorang yang memegang amanah jabatan sebagai pemutus keadilan, tapi memang dia orang awam. Karena faktor KKN dipaksakan jadi hakim. Karena faktor yang namanya kekeluargaan akhirnya dipaksakan jadi jaksa. Tapi dia nggak tahu hukumnya, pasal-pasalnya dia nggak tahu, memang bukan bidangnya. Maka dengan sebab ulahnya banyak merugikan orang banyak, ini pun tempatnya di neraka. Nah, yang ketiga, ini yang seperti tadi kakak tanyakan, berarti masuk nominasi yang nomor 3, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Yang bagaimana? Ya, dia qada bil haqqi, seorang yang memutuskan hukum, dan dia memutuskan dengan cara yang benar, berdasarkan ilmu yang ia boleh pelajari, berdasarkan saksi-saksi yang ada. Memang yang benar ini yang benar, yang ini yang salah. Dia dirayu dengan puluhan juta, miliaran, bahkan triliunan, tetap dia istiqomah memutuskan yang benar ini, yang salah ini. Nah, inilah kelompok yang terakhir
surga lah tempat kembalinya. Amin, Allahumma amin. Ya, kita husnuzon ya. Mungkin kalau memang terjadi karena akibat perbuatan zalim orang yang akhirnya menjadi mungkin masuk penjara atau apalah akibat keputusannya, insya Allah matinya syahid ya. Iya, di Syahid, dunia insya Allah. dia boleh sedih, ya mungkin keluarganya, tapi akhiratnya tetap Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Iya, betul. Ya, Masya Allah ya Bi. Jadi sebetulnya tentang keadilan ini dan kebijaksanaan ini bukan hanya milik para pemimpin petinggi-petinggi saja, karena setiap kita adalah pemimpin, Kak. Setiap kita ini adalah pemimpin yang dimintakan pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Bunda harus adil kepada anak-anak, ya kan? Abi harus adil kepada istri, kepada anak, kepada ibu, kepada mertua, guru adil kepada murid-muridnya dan sebagainya. Jadi ini keadilan dan kebijaksanaan ini harus dimiliki sikapnya itu oleh kita semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk meneladani Asma Allah Al-Hakim ini dalam segala aspek, dalam segala bidang kita supaya bisa berlaku adil dan bijaksana. Gimana caranya supaya kita terhindar daripada sifat ini kan yang bisa menyebabkan orang tidak adil ini rakus, ya kan? Karena ingin sesuatu yang dia tidak peduli dampaknya bisa menghilangkan nyawa seseorang atau merugikan orang lain, bahkan kadang-kadang tidak bisa menghindari juga, kadang-kadang bisa merugikan keluarganya sendiri akibat dari perbuatannya dia. Bagaimana supaya kita semua bisa terhindar dari sifat yang demikian? Ya, tadi berangkat dari satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap yang bernama pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa yang ia pimpin. Ya. Bahkan ibu rumah tangga pun menjadi pemimpin di saat suaminya keluar rumah terhadap dirinya dan juga yang ada pada rumah tangganya. Nah, harus tahu kita bagaimana adilnya Rasulullah dalam memimpin. Sampai Nabi pun memberikan jaminan di mana di saat nanti di yaumil qiyamah, sampai dalam hadisnya Nabi berjanji sab'atun yudhilluhumullah la yauma illa dhillah, ya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada di mana 7 kelompok manusia nanti yang di mana hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Semuanya bingung, dia nyaman, tentram. Semuanya panik, dia betul-betul mendapatkan fasilitas keamanan dari Allah. Masya Allah. Siapa mereka? Nah, penempatannya dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan nomor wahidnya imamun adilun. Masya Allah. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang di saat dia memimpin jabatan yang Allah titipkan kepadanya tidak membuat dia lupa diri dan dia sadar jabatan yang ia terima ini adalah betul-betul amanah, bisa menghantarkan dia untuk ke surganya Allah, bahkan justru sebaliknya di saat dia tidak amanah. Nah, Aduh, ini tinggal sedikit lagi nih waktunya ya. Kita di kesimpulan aja, Bib. ya ikhwah fillah, hana cara kada tasawalah. Jangan sampai kita yang makan nangka, anak cucu yang kena getahnya. Di saat kita tidak mampu berbuat adil untuk diri kita, istri, anak-anak, ini yang kita khawatirkan, maka akan berimbas buruk untuk anak cucu kita ke depannya. Yuk betul-betul adil dalam mengambil keputusan, karena hati-hati di saat kita keluar dari koridor, Masya Allah, dari Palmerah langsung ke Malaka. Cakep. Menghalalkan segala macam cara, pasti celaka. Alhamdulillah. Aduh, insya Allah semuanya ini bermanfaat yang kita kaji ya, Bi ya. Amin. Jadi setiap hari kita dapat ilmu. Oh iya, kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah, dalam memutuskan sesuatu. Siapapun itu, terlebih para pemimpin dunia, pastinya itu lebih jauh lagi berat tanggung jawabnya. Dan kita sendiri, diri kita sendiri nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Hal sekecil apapun kita harus adil dan bijaksana seperti Asma Allah Al-Hakim. Alhamdulillah. Jazakallah khair Abi, juga jazakillah khair Kakak, pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan. Insya Allah bisa diamalkan, kita menjadi hamba yang lebih baik lagi setiap harinya ya. Amin. Kita akan jumpa lagi insya Allah di episode yang akan datang. Tetaplah setia bersama kami di Metro TV di acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,
dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.